seperti ini. Terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita mandi. Ingat, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita mandi. Maka simak baik-baik penjelasannya. Jika belum selesai, jangan dulu ditanya. Simak baik-baik penjelasan terapinya. Jika belum selesai, jangan dulu bertanya. Terapi ini untuk semua penyakit. Nggak usah ditanya, penyakit ini gimana, lambung gimana, stroke gimana, saraf kejepit gimana. Nggak usah ditanya. Simak dulu aja, perhatikan terapinya. Duduk yang manis, dengarkan dengan baik, disupport dakwahnya, bukan bertanya dulu. Paham di sini teman-teman? Paham? Supaya apa? Supaya ilmu ini tersampaikan, tidak tertunda, tidak terjeda. Paham? Paham teman-teman? Jadi nggak usah ditanya dulu penyakit ini gimana, ada benjolan di sini gimana, ada kembung di sini gimana, nggak usah ditanya. Semua penyakit. Karena untuk menyempurnakan seluruh jaringan tulang. Jadi nggak usah ditanya apa penyakitnya. Semua. Bahkan termasuk patah tulang. Iya. Termasuk epilepsi. Iya. Termasuk saraf kejepit. Semua. Semoga teman-teman memahami bahasa semua. Sehingga tidak lagi ada pertanyaan. Paham di sini ya? Maka simak baik-baik supaya tidak gagal dalam prakteknya. Simak baik-baik supaya tidak gagal dalam terapinya. Cukup mendengarkan dengan baik. Jadilah gulam yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Nanti kalau udah mendengarkan dengan cara baik, teman-teman paham, praktekin, gak usah banyak tanya. Paham ya teman-teman ya? Yuk, caranya bagaimana? Sederhana teman-teman. Terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi saja. Ya, jadi terapi ini bisa dilakukan hanya di saat mandi. Selain daripada mandi, terapi ini nggak bisa dilakukan. Bagaimana cara terapinya? Gak usah ditanya dulu ya, gak usah ditanya dulu. Bagaimana cara terapinya? Yang pertama, pastikan teman-teman persiapkan wadah untuk mandinya. Boleh pakai ember, boleh pakai baskom, berapa ukurannya teman-teman yang lebih tahu sekiranya cukup untuk teman-teman mandi. Dan syarat yang kedua, teman-teman harus pastikan airnya air yang ngalir, bukan air tandon. Maksudnya air tandon, air kemarin, air semalam, bukan. Air ngalir itu apa? Benar-benar baru ngalir dari keran atau baru ngambil dari sumur. Bebas, yang penting air yang baru ngalir. Dari sini paham? Meskipun airnya di tandon, di toren, tapi udah ngalir di keran, nggak apa-apa. Yang penting air yang sudah ngalir. Oke? Jangan air tandon. Oke? Nah, air yang sudah ngalir itu, kemudian teman-teman cari atau teman-teman miliki yang namanya garam Himalaya atau garam krosok atau garam grosok, garam air laut yang asli, garam yang kasar. Paham di sini? Beli di pasar, murah, jangan beli garam rukiah. Hanya orang bodoh yang beli garam rukiah. Beli sendiri garam itu di pasar, masih banyak dijual. Nah, kemudian campurkan garam itu 1 sendok ke dalam air yang teman-teman persiapkan. Ya, campurkan 1 sendok. Kemudian, teman-teman aduk airnya. Ngaduknya bukan sembarangan, ngaduknya ada ilmunya, ada caranya. Caranya bagaimana? Ditulis dalam kitab Thariqus Syifa, caranya dengan cara diputar ke kiri. Bukan diputar bebas atau asal-asalan, bukan. Kenapa harus ke kiri? Karena kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran alam semesta, hakikat dan kekuatan itu sendiri. Sedangkan putaran kanan adalah putaran dunia. Sebagaimana putaran jarum jam memutar ke kanan untuk membaca dunia, untuk memutar perkara dunia. Nah, perkara ke kiri adalah putaran akhirat. Sebagaimana putaran orang-orang tawaf mengelilingi Ka'bah, dia putarannya ke kiri. Bukan hanya hal itu teman-teman. Ternyata alam semesta juga putarannya ke kiri. Kalau teman-teman tidak percaya, yang rumahnya dengan air, rumahnya dekat dengan selokan, dekat dengan sungai, coba perhatikan jika ada air yang membentuk pusaran secara alami. Air itu akan berputar, memutar ke kiri. Teman-teman yang rumahnya dekat air, dekat dengan selokan ataupun sungai, lihat jika ada air membentuk pusaran secara alami, pasti pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya teman-teman buktikan, yang punya wastafel, tutup wastafelnya penuhi dengan air, ambil penutupnya, air itu akan berkurang dan membentuk pusaran. Pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya buktikan. Yang masih belum percaya, teman-teman pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, apapun jenis balapan yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Kenapa? Andaikan putaran sirkuitnya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati.
Kenapa bisa seperti itu? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau tidak percaya teman-teman buktikan, teman-teman jogging keliling rumah saja, putar ke kanan 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak pusing, pingsan, muntah. Sok, buktikan kalau nggak percaya. Ya, kalau nggak percaya silakan buktikan. Teman-teman jogging keliling rumah aja, nggak usah keliling lapangan, kejauhan. Keliling rumah aja, 3 putaran aja. Sok, kalau nggak pusing, muntah, pingsan. Ya, karena putaran ke kanan itu melawan hukum gravitasi bumi. Makanya aduk air itu ke kiri. Berapa kali? Nggak usah dihitung. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Kalau nggak punya garam, cukup air saja. Nggak usah dicampur garam juga nggak apa-apa. Namun ikuti, tetap diaduk ya. Tetap diaduk. Kemudian air yang sudah diaduk, teman-teman ambil 1 gayung. Teman-teman bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Bacakan doanya. Apa doanya? Doanya disebutkan dalam kitab Thoriqus Syifa. Yang pertama, bacakan 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Yang pertama, kul huwallahu ahad. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falak. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, bacakan Al-Fatihah. Yang kelima, bacakan ayat kursi. Masing-masing 1 kali. Kalau nggak bisa baca semuanya, minimal baca Al-Fatihahnya. Ya. Kemudian kita doa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon jadikan air ini perantara sehat, perantara sembuh semua penyakit-penyakit hamba. Doanya seperti itu. Gak mesti harus sama persis dengan bahasa saya. Atau bisa juga dengan bahasa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang kami ajarkan kepada jamaah-jamaah kami, kepada santri-santri kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Al-Fatihah lagi, lalu tiupkan di air yang digayung. Setelah itu, air yang digayung ini campurkan di ember yang sudah dipersiapkan tadi. Campurkan dengan air yang di ember atau di baskom yang sudah dipersiapkan tadi. Nah, kemudian ingat adabnya dalam mandi, siapapun kita, apapun mandinya, baik mandi sehari-hari maupun mandi apapun, adabnya itu apa? Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Mandi itu harus ditutup, teman-teman. Kan saya di kamar mandi, nggak ada yang lihat. Betul, di dalam kamar mandi kita berada di ruangan tertutup. Kita terhindar dari pandangan manusia, namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Oke, maka Islam mengajarkan indah, menjaga diri kita. Meskipun dalam keadaan mandi di ruangan tertutup, jangan berdiri kalau tidak ada penutup. Kalau nggak ada penutup, maka jongkok. Seperti itu ya. Kemudian, bagaimana cara mandinya? Yang pertama, guyur dulu kaki kanan. Kaki kanannya diguyur. Kemudian guyur kaki kiri. Guyur badan kita sebelah kanan, depan dan belakang. Guyur badan kita sebelah kiri, lalu guyur kepala kita. Setelah semuanya diguyur, sebelum pakai sabun, ini baru terapi dahsyat bisa dilakukan. Terapinya baru bisa dilakukan setelah semuanya diguyur, sebelum kita pakai sabun. Caranya bagaimana? Sederhana, mudah. Cukup kita usap seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, usahakan jangan ada 1 celah pun yang tidak tersentuh telapak tangan dan jari jemari. Usahakan semuanya terusap. Semuanya terusap. Nanti kalau semuanya udah diusap, dari mulai rambut, mata, telinga, sampai semua, daun-daunnya, sampai ke lubang hidung, sampai ke mulut, sampai ke bawah. Semuanya terusap telapak tangan dan jari jemari. Setelah semuanya diusap, jangan kaget tiba-tiba kedinginan yang luar biasa. Jangan kaget kalau tiba-tiba hangat luar biasa. Karena akan ada 2 reaksi tergantung dari perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang setelah diusap langsung kedinginan luar biasa, ada. Ada yang sedang setelah diusap langsung hangatnya luar biasa, ada. Itu tergantung dari perjalanan hidup kita dan tergantung dari kondisi tubuh kita. Jika setelah diusap ternyata keluarnya dingin,
Itu tanda air liur setan itu keluar dari tubuh kita. Dari mana datangnya air liur setan? Sebagaimana yang tadi dijelaskan saat terapi angin. Kemudian jika keluarnya hangat, dari mana keluarnya itu? Disebabkan dari sifat-sifat buruk kita yang menjadikan penyakit. Contoh, orang marah jadi darah tinggi, penyakit darah tingginya insya Allah sembuh. Orang yang suka baperan, suka ngebatin, jadi darah rendah, insya Allah darah rendahnya sembuh. Orang yang suka serakah, penyakitnya gatal, insya Allah sembuh. Orang yang memiliki sifat, hidup penuh dengan keluh kesah, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, seperti asam lambung, insya Allah sembuh. Jadi apapun sifat-sifat buruk yang menjadikan penyakit akan melahirkan hangat dalam tubuh. Bahkan jika teman-teman yang punya masalah patah tulang, stroke, saraf kejepit, usahakan misal tangan kanan kita stroke, amit-amit. Yuk kita sentuh bagian tubuh kita yang lain. Sentuh dengan tangan yang stroke. Atau mungkin patah tulang, bagian tulang yang patah, usap dengan telapak tangan kita. Usap terus. Atau sakit di lambung, usap lambungnya. Sakit di jantung, usap lambungnya. Jantungnya, sakit dimanapun, usap dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Karena di saat itulah Allah keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Bahkan disempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Penyakit menahun, penyakit keturunan, apapun itu, bahkan penyakit yang belum ada obatnya oleh medis, semua penyakit bisa jadi jalan sembuhnya. Segala yang kotor itu apa? Kotoran syariat dan kotoran hakikat. Kotoran syariat, kotoran yang kelihatan mata. Daki, belek, upil, itu kotoran syariat. Sedangkan kotoran hakikat, kotoran yang keluar dari tubuh kita, namun nggak kelihatan oleh mata kita. Segala yang kotor. Yang kedua, segala yang buruk. Segala yang buruk itu apa? Keburukan yang kita lakukan yang berdampak buruk pada jasad kita, pada diri kita akan keluar. Contoh, habis makan, ngantuk, tidur, akan jadi kolesterol. Sok, kolesterolnya sembuh. Segala sifat buruk kita, contoh lagi, ketika kita takjub dengan seseorang melihat di sosial media atau apapun, menjadi penyakit ain, sok, efek penyakit ain sembuh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Segala yang kotor, yang buruk. Yang ketiga, segala yang tidak baik. Apa itu segala yang tidak baik? Contoh, kita lagi makan, kita nggak tahu di dalam makanan itu ada zat kimia yang berbahaya, ada unsur yang berbahaya. Karena kita tidak tahu, efek buruk itu menimpa diri kita, sehingga apa? Keburukan itu juga keluar. Contoh, efek dari bahan kimia bisa menjadikan usus buntu, batu ginjal, dan lain sebagainya. Sok, keluar. Masalah batu ginjal, batu empedu, usus buntu, insya Allah jadi jalan sembuhnya, teman-teman. Yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Yang keempat, segala yang mengganggu. Sok, di sini ada nggak orang yang selalu keganggu pikirannya? Pikiran tidak tenang, hidup jadi was-was, datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Datang debt collector apalagi. Semuanya serba ditakutin. Bahkan dengar suara burung takut. Sama kipas angin takut. Mau mandi takut. Keluar rumah takut. Semuanya ditakutin. Sebagaimana orang anxiety. Begitupun orang-orang penyakit mental lainnya, bipolar, OCD, SDID, dan lain sebagainya. Segala penyakit mental, sok, ikhtiarkan. Segala yang mengganggu itu apa? Contoh yang paling ringan, habis wudhu, kentut, ngeganggu teman-teman. Habis wudhu, kentut, wudhu lagi, kentut lagi, ngeganggu, sok, bisa jadi jalan sembuhnya. Yang kelima, yang keenam, segala asbab sakit dan penyakit. Nggak usah ditanya, penyakit ini bisa atau enggak. Semua penyakit, nggak usah ditanya. Ya, nggak usah ditanya. Kemudian yang ketujuh, segala gangguan goib, mau santet, mau sihir, mau guna-guna, mau apapun itu namanya gangguan goib, bisa jadi jalan sembuhnya teman-teman. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Radang sendi, osteoporosis, rematik, asam urat, sok, stroke, saraf kejepit, sok, teman-teman, sempurna kembali. Organ tubuh kita, lambung lecet, lambung iritasi, sok, sumbatan saraf motorik dan lain sebagainya, sok. Sok teman-teman, akan jadi jalan sembuh semua penyakit. Kenapa sih hanya dengan hal sesederhana itu cukup mengusap tubuh kita, namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa? Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ciptakan tangan kita bukan dengan kebetulan, melainkan dengan karunia. Ya, karena Allah ciptakan tangan kita bukan dengan kebetulan, melainkan dengan karunia. Bahkan jika kita man arafan nafsah faqad arafar rabbah, kita kenali diri kita, kita akan melihat ketakjuban dari maha dahsyatnya ciptaan Allah yang namanya manusia. Kita tidak akan pernah henti-hentinya bersyukur dan bertasbih kepadanya.
Karena kita diciptakan sebagai manusia, dititipi karunia yang sangat luar biasa. Allah ciptakan tangan kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sidik jarinya sama. Tangan kita dipenuhi dengan garis, disebutnya ruas jari. Telapak tangan kita dipenuhi dengan garis, disebutnya garis telapak tangan. Kita hitung ruas jari kita dari kelingking sampai ibu jari, berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kalau tidak percaya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Tidak cukup sampai situ guys. Lihat telapak tangan kita. Telapak tangan kita membentuk garis, di mana ini angka 8, angka Arab bagi teman-teman yang paham. Ini angka 1, sok, ini juga sama, ini angka 1, ini angka 8. 1881 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Apakah kebetulan? Tidak. Apakah cukup sampai di situ? Tidak teman-teman. Lihat pula jari kita jumlahnya ada berapa? Ada 5. Jika kita perhatikan ini membentuk lafaz Arab. Jika dibaca akan membentuk lafaz alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak. Maka begitu dahsyat ketika kita gabungkan unsur alam. Yaitu dengan air sebagai sumber kehidupan, dengan garam sebagai sumbernya rasa, dan manusia sebagai pemimpin itu semuanya, sebagai khalifah fil ard. Maka jika digabungkan jadi satu, dengan doa-doa penuh dengan keyakinan, jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Makanya Pak Hayu, sing eling.